Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Sofyan pagi ini. Hari ini kita akan membahas materi minggu lalu, lanjutan materi minggu lalu, yaitu di komposisi fungsi. Minggu lalu kan kita sudah pelajari tentang pengertian dan contohnya ya, belum. Ya, nanti hari ini kita bahas contoh komposisi fungsinya. Ya, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ini menentukan konsep fungsi dengan tepat apabila diberikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan komposisi fungsi, kemudian menghitung operasi komposisi fungsi dengan tepat dari setiap fungsi yang diberikan. Ini yang kita akan bahas. Kemudian menyelesaikan masalah soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi apabila diberikan soal. Ya, langsung saja. Yang lalu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas fungsi komposisi dari segi pengertian. Nah, sekarang kita langsung masuk di operasinya, operasi fungsi komposisinya. Ya, berdasarkan pengertian yang lalu, itu operasi fungsi komposisi itu ada terdiri dari F. Ini dibaca bundaran, ini lingkaran, ini dibaca dot ya. F dot G X atau F bundar G X itu sama dengan F GX X. Artinya dia dari pengertian yang lalu, kalau disebutkan di kita pengertiannya sih G masuk ke dalam F atau G bergabung ke F. Itu kalau F bundar G. Kalau G dot F atau G bundar F itu F yang bergabung ke G. Ingat ya, F yang dimasukkan ke dalam G. Kemudian kalau G dot F dot H atau G bundar F bundar H itu berarti kita ambil ya dari ujung sekali, dari HX ini kemudian masuk ke FX dan kemudian digabung terakhir di GX ya. Jadi untuk komposisi fungsi ini kita selesaikan dulu rumus yang paling kanan masuk ke kiri. Bagaimana supaya lebih kamu pahami, kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, ini contoh soalnya. Diberikan fungsi R di mana R dengan Fx itu sama dengan 3x tambah 2 dan fungsi G itu Gx sama dengan 2x. Tentukan yang pertama kita disuruh tentukan G bundaran F atau G dot F dan F bundaran G X atau F dot G X. Ya, jadi kita langsung saja. Ya, tadi pengertiannya kalau G dot F itu berarti Fx-nya kita gabung ke G atau kita ganti. Ya, selalu kalau dalam matematika diganti X-nya ya. Ya, jadi ini G dot F itu sama dengan GFX. Ya, jadi kita ganti angkanya mulai dari ujung paling kanan. Ya, ujung paling kanan tadi Fx. Ini Fx yang dalam kurung Fx. Kita ganti nilainya dengan nilai Fx. Jadi Fx-nya berapa tadi di soal? Iya, Fx-nya itu sama dengan 3x ditambah 2. Ya, jadi kita ganti X-nya. Berarti sama dengan G dalam kurung 3x ditambah 2. Kenapa 3x tambah 2? Karena tadi kita ganti dengan Fx ya. Sekarang G 3x ditambah 2. Berarti nilai dari Gx yang ada unsur X-nya kita ganti dengan apa? Iya, dengan 3x ditambah 2. 3x ditambah 2. Jadi karena Gx-nya sama dengan 2x, ini Gx-nya sama dengan 2x, berarti X yang ini kita ganti dengan
3X tambah 2, maka berubah menjadi 2 kali, ya karena tadi X, karena dia 2X berarti 2 kali 3X ditambah 2, karena penggantinya tadi 3X tambah 2. Berarti sekarang kita kalikan. 2 kali 3X tambah 2. 2 kali 3X sama dengan 6X. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, jadi untuk G bundaran Fx itu sama dengan 6X ditambah 4. Bagaimana, dipahami ya? Jadi diganti dari yang paling ujung kanan dulu. Masukkan sampai selesai, sampai akhir di G. Ya, sekarang yang kedua itu yang ditanyakan F bundaran G atau F.Gx. Ya, kita mulai sama seperti tadi. Ya, F bundarannya, kalau tadi G bundaran F itu F-nya kita selesaikan duluan, sekarang karena F bundar G berarti G-nya yang kita selesaikan duluan, yang masuk ke F. Ya, jadi kita ganti. Apa tadi? Mulai dari apa? Ya, yang dalam kurung dulu ya, yang Gx kita ganti dengan nilainya. Di soal tadi Gx berapa nilainya? Iya, ini 2X. Berarti menjadi F 2X. Nah, sekarang karena ini sudah diganti, sekarang kita ganti lagi yang Fx-nya. Ya, jadi X, semua bilangan yang ada X-nya kita ganti dengan 2X. Ya, jadi karena Fx-nya sama dengan 3X tambah 2, berarti yang kita ganti yang ini ya, X yang ada di 3X. Ya, jadi menjadi 3 dikali X kuadrat, dikali 2X ini, karena ini 2X ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena 2-nya tidak mempunyai X, jadi dia tetap ditambah 2. Nah, sekarang 3 dikali 2X sama dengan 6X tambah 2. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dikali seperti tadi, Pak? Seperti di atas 2 kali 2. Ya, karena ini kan, ini dia terpisah. Ini dia di dalam kurung, jadi yang dikalikan hanya 3 kali 2X. Ya, bagaimana, dipahami kan? Ya, gampang, mudah. Jadi, itu soal yang supaya lebih memudahkan kamu. Ini ada Bapak berikan soal, kamu tinggal jawab ya. Untuk lebih menambah pemahamanmu, ini ada soal 2 nomor. Ini Bapak sudah buatkan jalannya, kamu tinggal ngisi titik-titiknya ya, supaya lebih paham. Oke, kalian ngisi, terus nanti kalau ditanya, ada yang ditanyakan, silakan di grup ya. Kemudian ada soal untuk post testnya. Untuk yang bernomor urut ganjil mengerjakan soal nomor 2, 4, 6, 8, dan 9. Untuk yang bernomor urut genap mengerjakan soal nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Semua sudah kita bahas ini dari minggu lalu ya. Minggu lalu dan contoh yang tadi. Ya. Jadi cukup, saya kira cukup hari ini. Pertemuan hari ini kita bahas. Setelah itu nanti kita masuk di inverse komposisinya. Ya, jadi hari ini cukup. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat hari ini. Kalaupun ada yang masih kurang, silakan ditanyakan ke WA, atau silakan kalau mau jalan ke rumah juga boleh, asal ada 2 orang aja, karena ini masa pandemi. Jadi ya, silakan dikerjakan ya. Terima kasih untuk hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di minggu depan.